Gus Yakut Khalil Qomas diteriaki bajingan oleh warga Pati saat bertemu di KPK. Teman-teman, ya ini adalah kasus korupsi ternajis yang pernah ada di Indonesia ya. Dari sekian banyak kasus korupsi, ya gue tahu semua korupsi itu najis ya, rijsun min amali syaiton. Tapi ini adalah yang paling najis. Kenapa? Karena dilakukan oleh seorang menteri agama dan kemudian yang dikorupsi adalah kuota haji. Bayangkan itu teman-teman. La haula wala quwata illa billah ya. Kita simak bagaimana kemudian masyarakat meneriaki seorang Gus Yakut Khalil Qomas ini bajingan. Ya, kita simak. Masa ngerokok gue? Bajingan! Bayangkan teman-teman, berapa banyak korban orang yang sudah berharap ya untuk melaksanakan ibadah haji, tapi lantaran kasus korupsi ini kemudian tertunda. Ya gue yakin banyak di antara mereka itu adalah orang-orang yang memang secara ekonomi itu ya biasa aja gitu. Mungkin banyak dari pedagang. Ya kalau nanti umurnya panjang, gimana kalau misalnya keburu meninggal? Ini luar biasa, menteri agama loh, bisa-bisanya melakukan tindak pidana korupsi ya. La haula wala quwata. Jadi memang kasus korupsi di bangsa kita ini adalah satu menjadi penyakit yang udah kronis ya teman-teman. Makanya Pak Prabowo Subianto sedang concern untuk memberantas korupsi. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Lihat, kemarin hampir chaos. Beliau pengen dimakar ya, karena menyentuh kasus yang belum pernah tersentuh dan tidak ada satupun orang yang berani menyentuh itu. Ini menurut penuturan dari Pak Mahfud MD ya, Profesor Mahfud MD di podcast yang waktu itulah beberapa hari yang lalu. Siapa yang beliau target? Ya Riza Khalid, seorang mafia migas yang ketika itu anaknya udah ketangkep ya, ngoplos Pertamina, ngoplos Pertalite, si Kerry itu. Ini kelas kakap teman-teman. Gak ada satupun yang berani kecuali Pak Prabowo Subianto. Beliau lagi konsen untuk memberantas korupsi di berbagai lini ya, karena dalam setiap instansi kenegaraan kita itu wah luar biasa korupsi terus ya, banyak korupsinya dan semuanya pasti ada rekam jejak korupsinya teman-teman. Karena ini lagi konsen di situ, kemudian beliau berupaya untuk digulingkan dan alhamdulillah Allah masih menjaga beliau ya. Mudah-mudahan kasus korupsi ini bisa diberantas tuntas sampai ke akar-akarnya. Kita doakan Prabowo untuk bisa mampu ya teman-teman. Ini masih soal menteri agama yang melakukan tindak pidana korupsi ya. Kita lihat berapa banyak orang yang merugi atau gak jadi berangkat padahal udah lunas teman-teman, gara-gara dikorupsi ini teman-teman. Kita simak. Ternyata banyak sekali jemaah calon haji yang sudah lunas tapi ditunda keberangkatannya. Berapa yang menjadi status cadangan lunas tapi tidak berangkat? Ada berapa? Lunas, dia tidak berangkat disebut menjadi cadangan. Ada berapa? Tahun 2024. Cadangan iya. Cadangan lunas tidak berangkat. Cadangan lunas. Berapa? 7.450. 7.450. Apa hubungannya dan status hubungannya dengan BPKH? Maka dia menjadi lunas tunda, Bapak. Karena dia ditunda, pelunasannya uangnya ada di mana? Uangnya masih di BPKH berarti. Karena pelunasan, seluruh pelunasan itu secara transaksi, ketika jemaah melakukan pelunasan, ya langsung masuk ke rekening BPKH. Menurut informasi yang berwenang, jatahnya sudah habis. Astagfirullah, gue gak bisa berkata-kata lagi ya teman-teman. Ini menteri agama loh, menteri agama korupsi dana haji. Allahu Akbar. Ya kita lihat beberapa komentar dari netizen kita ya terkait korupsi yang terjadi di instansi negara yang bernama menteri agama ini ya teman-teman. Kita lihat. Menurut aku ini adalah korupsi yang paling najis. Nah iya sama berarti. Dia tahu gak sih? Pengorbanan seseorang ingin menunaikan ibadah haji itu nggak main-main. Banyak pedagang gorengan, tukang becak, supir angkot itu nabungnya sampai bertahun-tahun. Ya betul. Gak aku ngerti ya, si bapak ini kan manusia ya, terus diberikan jabatan sebagai menteri. Kenapa kelakuannya kayak setan?
Manusia seperti ini, kalau sampai diberikan hukuman kurang dari 20 tahun, berarti orang-orang yang memberikan hukuman itu najis semua. Astagfirullahaladzim. Gregetan. Sarua teh. Aduh, kita lihat lagi. Ini satu orang yang nggak ada takutnya nih sama Tuhan. Abain aja masyarakat, nggak takut dia sama masyarakat mah. Kurang ajar ya. Ibu-ibu, bapak-bapak nih, nenek-nenek, kakek-kakek susah-susah lu panting-pontang kebalik kan lu. Buat naik haji. Pontang-panting. Udah nungguin lu bertahun-tahun, puluhan tahun doanya sampai ke langit ke-7 tau gak lu? Malah lu makan seenaknya, lu kurang ajar lu tua bangka. Kesel banget gua. Hina banget lu. Lu tuh ini korban nih. Kalau SD-nya sampai pintu gerbang juga nggak nyampe nih. Mau beli apa sih lu? Gua tanya. Mau beli apa? Mau tinggal di mana kata gua? Gak cukup, gaji lu nggak cukup. Ya Allah, istighfar, lu nakal banget, lu nakal. Kesel gua. Bandel banget. Iya, ya Allah. Perusak Islam, malu-maluin, mencoreng marwah Islam. Belum lagi ya di sini dia juga dikenal sebagai Tua Ansor Banser. Bayangin betapa tercorengnya. Sian yang berjuang saudara-saudara kita yang ikhlas lillahi ta'ala, akhirnya tercoreng. NU tercoreng, Ansor Banser tercoreng. Agama kita juga muruahnya runtuh. Ya Allah, ini yang gue tahu ya, kasus yang kedua kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi nanti kalau gue salah. Kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Agama yang dulu pernah dilakukan oleh seorang Habib, ya, Agil Al-Munawwar, ya, Habib Hussein Agil Al-Munawwar kalau nggak salah, tahun 2006. Juga sama soal dana haji. Jadi yang berkaitan dengan haji. Coba bayangin tadi ada 4.000 sekian banyak jamaah yang tertunda, yang itu dibilang katanya cadangan loh, kayak pemain bola cadangan. Ini gue juga yang kadang-kadang heran ya, pergi haji itu kan emang rukun dalam Islam, tapi kan manistato'a ilaihi sabila, yang mampu, yang nggak mampu ya jangan. Mampu itu diukur dari finansial, kemudian fisik, ya kan? Finansial juga bukan cuma berangkat doang, ninggalin yang di rumah, buat nanti balik lagi lo ke rumah. Jangan sampai berangkat doang, pulang ke rumah nanti habis dari haji bangkrut, nggak punya duit. Bahkan nggak sedikit juga kita temukan kasus ada orang yang rela pergi haji, jual sawah, jual kebun, jual pekarangan, pulang dari haji nggak punya apa-apa, dia nggak punya pegangan apa-apa. Karena didoktrin terus-terusan bahwa doa di tanah suci itu lebih diijabah. Dogmanya kan gitu. Gue kadang-kadang ngerasa janggal gitu loh sama ulama-ulamanya. Kenapa janggal? Gini, pergi haji kan kita tahu adalah sesuatu yang memang rukun dan kemudian itu dianjurkan bagi orang yang mampu. Nah sekarang orang yang nggak mampu difasilitasi gitu, disuruh ngeredit. Nabung kan 10.000, 20.000 gitu kan. Apa ini nggak menyalahkan kaidah? Jadi semuanya rakyat kaum muslimin gitu nggak ada alasan untuk tidak berangkat haji. Ya gue paham, yang berangkat haji pasti ikhlas gitu, bener-bener murni niatnya untuk menyelesaikan atau menyempurnakan rukun daripada Islam, ibtigoan mardotillah. Cuman begitu dia nabung 10.000, 20.000, 30.000 per hari, belum nungguin yang lama, nggak tahu sekarang 15 tahun apa berapa lah nungguinnya, tiba-tiba ada kasus kayak gini, dicadangkan. Iya kalau umurnya nyampe, kalau kagak coba bayangin. Makanya gue bilang, gue sepakat juga tadi, ini adalah kasus korupsi ternajis yang pernah ada di Indonesia ini. Ya karena dilakukan oleh Menteri Agama. Bayangin, Menteri Agama.
walaupun yang lain najis, ya tetap ini yang paling najis. Jadi kalau ada bahasa Arab kabir ada akbar gitu, ada azim ada azom. Astagfirullahaladzim. Akhirnya apa? Yang malu, yang dipermalukan ya NU, Ansor Banser, Banum-Banum NU malu ini dengan kasus ini. Ya apalagi Islam. Wah, gue lihat di komentar itu pasti tebak agama. Coba lo lihat komentarnya ngarahnya kemana. Jadi meruntuhkan muruah Islam. Makanya ini Indonesia ini penyakit kronisnya itu korupsi. Pak Prabowo Subianto ini presiden kita tercinta sedang concern untuk memberantas korupsi di semua lini, semua lembaga ini. Astagfirullahaladzim. Sampai menteri agamanya korupsi. Mau jadi apa bangsa kita? Cuma Pak Prabowo yang berani kayak gini, menyentuh satu kasus juga yang gak pernah tersentuh, yang Riza Khalid itu. Tapi dampaknya luar biasa. Kemarin hampir chaos. Mereka ingin menciptakan darurat militer gitu, biar enak ngembangin Pak Prabowo. Gua miris ya, miris banget. Beliau ini kan, Yakut Khalil Qomas ini kan adiknya ya, kalau nggak salah adiknya Gus Yahya Khalil Stakuf yang sekarang jadi ketua PBNU, yang juga sangat mengecewakan NU Akar Rumput dengan kepemimpinannya gitu. Jadi ya udah, apa namanya, komplit. Kakaknya di ketua PBNU, adiknya di Menteri Agama. Dengan apa yang kita saksikan hari ini, kita sebagai NU Akar Rumput, NU kultural, cuma bisa tarik napas dalam-dalam. Gue nggak paham kalau ada muasis ini, kalau masih ada muasis ya, ulama-ulama kita pendiri NU, para pendahulu ini gue nggak ngerti bahasa apa yang pantas untuk menggambarkan situasi beliau, betapa tercorengnya beliau, betapa runtuhnya muruah beliau akibat oknum yang melakukan kerusakan ini. Dan ini orang-orang atau oknum yang meruntuhkan muruah daripada NU, meruntuhkan daripada Islam. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan teman-teman. Khutbah sopa wada makadar dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.